Kalau para elit baru bercakaran dengan mulut, tapi yang di bawah sudah masa parang. Para elit baru main tunjuk, di bawah sudah main parang. Nah, kemudian ketika di bawah sudah main parang, yang elit itu kemudian pergi makan bersama. Nah, itu kata orang gajah sama gajah berkelahi, semut mati terinjak. Nah, itu ambil pelajaran di situ. Jadi semut kita, nah makanya dalam hidup ini kita perlu cerdas. Pedas memahami. Sekarang manuver politik begini. Orang yang berpengalaman, apa iya begitu? Apa iya seperti itu? Dia bertengkar habis-habisan. Nanti tahu nampak besok di restoran dia makan bersama-sama, ketawa-ketawa. Sementara rakyat di bawah sudah berkelahi. Jangankan dengan orang lain, suami istri juga kelahi. Nah, inilah yang dikatakan bahwa politik itu jangan dipisahkan dari agama. Politik itu harus dituntun oleh agama supaya jangan dikorbankan rakyat kecil yang tidak mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sampaikan pula selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara penonton yang budiman, kita berjumpa kembali di channel ini untuk melanjutkan bincang-bincang kami dengan Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, kami segera akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita berjumpa kembali untuk meneruskan apa yang sudah menjadi niat kita, berbincang-bincang, dan mungkin juga ini ada manfaatnya untuk para penonton kita, Pak Prof. Amin. Kembali ke buku Pak Prof yang berjudul Bertanya Kepada Allah. Saya sudah sampai nih membaca pada bab yang keempat, Pak Prof. Iya. Di sini tertulis mengambil mauizah dari peristiwa. Iya. Nah, jadi mohon izin Pak Prof, saya baca sedikit untuk satu paragraf ya. Oke. Ini bagian A, antara cinta dan sengketa. Melihat makin banyaknya perpecahan dan sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat, mulai dari suami dan istri di rumah tangga, ketua dan pengurus serta anggotanya di berbagai organisasi, kepala daerah dengan wakilnya, dan juga dengan masyarakat di berbagai wilayah, kepala negara atau pemegang kekuasaan pemerintahan dengan sebagian rakyatnya, sampai kepada sesama warga masyarakat, bahkan juga sesama umat di kalangan penganut berbagai agama dan aliran. Kita menjadi merasa perlu untuk merenungi kembali makna yang terkandung dalam hadis Nabi. Tidaklah beriman seseorang kamu sampai kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nabi mengukur kesempurnaan iman seseorang dengan cinta. Seberapa besar cinta seseorang kepada saudara atau temannya sendiri, sebesar itu pula lah ukuran iman yang dimiliki oleh orang tersebut. Bila persaudaraan atau persahabatan adalah sebuah ikatan, maka cinta adalah alat pengikutnya. Makin besar dan makin kuat alat pengikat itu, makin besar dan makin kuat jugalah persahabatan tersebut. Nah, ini menarik Pak Prof untuk kita bahas lebih lanjut. Kira-kira bagaimana penjelasan yang lebih rinci mengenai ini, Pak Prof? Silakan. Baik, terima kasih. Begini, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bicara juga tentang tidak ada yang kebetulan di bawah kolong langit ini. Apapun yang terjadi, dia terjadi atas izin Allah. Itu dulu. Dan sambungannya adalah tidak ada yang terjadi dengan izin Allah itu kecuali Allah punya tujuan-tujuan tertentu itu. Jadi tidak ada yang sia-sia dari kejadian Allah itu. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bisa itu disebabkan oleh satu sebab yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, tetapi akibatnya Allah sudah tentukan.
Yeah. Itu yang disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah. Nah, karena itulah dia terjadi atas izin Allah, dan kemudian dia berakibat begini, sebabnya begini, maka kita ambil mau'izah, maizah di situ. Nah, di antara mau'izah yang perlu kita ambil itu adalah apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itu, apalagi menyangkut manusia, maka kita perlu mengambil pelajaran di situ, dirangkul ke diri kita. Apa yang terjadi di sanak keluarga kita, famili kita, orang kampung kita, tetangga kita, dirangkul kepada diri kita dengan perasaan bahwa kita ikut prihatin apa yang terjadi terhadap mereka. Tetapi begini, tadi sudah kita katakan, semuanya itu terjadi dalam kaitannya dengan perbuatan manusia, itu ada sebab-sebabnya. Bila sebabnya dilakukan, maka sebabnya akan terjadi. Maka itu jadi dirangkul kepada diri kita. Kalau terjadi hal-hal seperti itu, bagaimana itu bisa terjadi, dan kita jangan melakukan sebab yang sama akan menerima akibat yang sama seperti kalau itu pula. Tetapi di samping itu, makanya kita perlu juga memberikan empati kita kepada mereka. Makanya kalau dikatakan tidaklah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang terjadi kepada kawan-kawan kita itu, kita perlu memberikan perhatian sebagaimana kita juga sebenarnya butuh perhatian dari kawan-kawan. Kita perlu memberikan bantuan semampu kita, sebagaimana kita sungguhnya juga memerlukan bantuan. Nah, perhatian apa yang kita berikan kepada kawan? Perhatian yang terbaik. Karena itu yang kita berikan perhatian terbaik kita kepada mereka. Kita berikan yang terbaik yang kita cintai. Jadi ketika kita memberikan yang terbaik, yang pertama berarti kita ingin kawan kita menjadi yang terbaik juga. Yang kedua, mudah-mudahan kawan kita itu mengambil pelajaran dari bahwa yang kita berikan itu yang terbaik. Itu selalu berujung kait, berkelindan dengan dengan cinta itu. Kenapa kita harus saling cinta? Karena intinya manusia itu satu. Nah itu. Dalam Al-Quran itu banyak kata-kata mau'izah, Prof. Tapi kita belum terdeteksi berapa jumlahnya. Tapi pernah disanding dengan kata-kata hikmah. Kalau hikmah itu ada sekitar 208 kali katanya. Tapi banyak kita temui kata-kata mau'izah itu baik dalam bentuk kosakatanya, ada fi'il madhi, ada mudhari, ada isim fa'il. Misalnya firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa kaitannya dengan peristiwa-peristiwa itu dengan ayat ini, Pak Prof? Jadi berkaitan dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu, sebagian ulama mengartikan hikmah itu ilmu. Sebagian ulama mengartikan itu filsafat. Filsafat. Jadi kita gabung saja bahwa filsafat itu kalau dalam teori ilmu pengetahuan, filsafat itu adalah induk dari ilmu. Maka orang-orang yang disebutkan dalam ayat lain, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ketika kita sudah mendapatkan hikmah, hakikat dari sesuatu peristiwa, maka di situ kita ambil pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran yang terbaik. Jadi itu namanya hikmah itu yang terjadi. Nah, makanya kita tidak boleh berhenti mencari hikmah tadi. Mau'izah. Mau'izah itu pelajaran. Pelajaran. Nah, dari peristiwa yang baru terjadi atau peristiwa yang sudah terjadi. Sebenarnya peristiwa itu kalau dia sudah terjadi, dia sudah menjadi sejarah. Sudah menjadi. Kalau tadi pagi dia terjadi sesuatu, kita ambil mau'izah di situ. Sudah jadi sejarah. Nah, sejarah itu sesuatu yang sangat penting. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dan ini sudah berapa kali kita katakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka bil haqq mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Jadi kisah-kisah para nabi, kalau bicara kisah nabi tentu bicara tentang umat nabi. Dan umat-umat nabi dulu itu yang terjadi terhadap mereka itu menjadi pelajaran. Oh begini, menjadi peringatan bahwa kita kalau itu buruk
Maka jangan kita lakukan mengingatkan kita. Itu namanya mau'izah. Nah, orang yang bisa mendapatkan itu sebenarnya bisa disebut juga bisa mendapatkan hikmah dari itu. Artinya pengertian hakikat terdalam dari satu peristiwa yang ditangkap bukan melalui teks lafaz, tapi melalui pemahaman dari makna batin dari lafaz itu sendiri. Itu ya. Jadi Pak Prof, mana yang lebih tinggi hikmah daripada mau'izah? Sebenarnya kalau tentu lebih tinggi hikmah itu. Tapi kita mengambil pelajaran dari hikmah, dari hikmah itu. Jadi jadi kadang-kadang dicampurkan juga antara hikmah dengan maqasid syariah Jadi maqasid itu tidak bisa ditangkap oleh orang hanya melihat kepada teks syariat, tapi orang yang mendalami, mentadaburi seperti kita kata kemarin itu. Jadi hikmah itu mendatangkan kebaikan yang banyak. Ya, kata mana Qatan itu kita khususkan kepada ayat Al-Quran misalnya. Ayat Al-Quran itu seperti berlian. Semakin dia digosok, dia semakin menimbulkan cahaya. Mengkilat. Nah, coba kita lakukan. Coba kita baca satu ayat, dapat arti. Besok baca lagi ayat itu. Dia akan munculkan arti baru. Besok baca lagi akan munculkan arti yang baru. Nah, itu adalah hikmah. Itu adalah hikmah itu. Dan itu enggak dapat. Nah, siapa yang diberi hikmah itu? Tentu orang yang orang yang telah mensucikan diri. Jadi makanya ketika membaca Al-Quran kita baca dulu dengan auzubillah. Supaya apa? Supaya setan tidak masuk, tidak mengganggu, tidak menyertai kita ketika memahami Al-Quran. Makanya kita berlindung dengan Allah dari saat membaca Al-Quran itu. Pak Prof, di sini tertulis itu sengketa. Banyak sekali sengketa. Termasuk sengketa ormas misalnya. Saya membuat contoh Pak Prof. Ada 2 ekor gajah. Ini sudah mau berkelahi. Ya kan? Sudah saling gertak. Ya kan? Bahkan semut-semut juga sudah menyaksikan, bahkan ikut campur di situ kan. Kita sudah risau nih Pak Prof kan, apa yang terjadi gitu. Semua semut menyaksikan, sebagian semut-semut juga mau ikut gitu kan, memperkeruh suasana gitu. Tapi saya lihat itu tiba-tiba 2 gajah ini secara diam-diam berdamai gitu kan. Berdamai dia. Ini mungkin juga ada kaitan dengan hikmah ya Prof ya. Ya, jadi ini erat hubungannya dengan kondisi politik sekarang. Para elit berkelahi cakar-cakaran. Jadi sering dikatakan kalau para elit baru bercakaran dengan mulut, tapi yang di bawah sudah masa parang. Nah, para elit baru main tunjuk, di bawah sudah main parang. Nah, kemudian ketika di bawah sudah main parang, yang elit itu kemudian pergi makan bersama. Nah, itu orang gajah sama gajah berkelahi, semut mati terinjak. Nah, itu ambil pelajaran di situ. Jadi semut kita, nah makanya dalam hidup ini kita perlu cerdas. Cerdas memahami. Sekarang manuver politik begini. Orang yang berpengalaman apa iya begitu? Apa iya seperti itu? Dia bertengkar habis-habisan. Nanti tahu nampak besok di restoran dia makan bersama-sama, ketawa-ketawa. Sementara rakyat di bawah sudah berkelahi. Jangankan dengan orang lain, suami istri juga sudah kelahi. Nah, inilah yang dikatakan bahwa politik itu jangan dipisahkan dari agama. Politik itu harus dituntun oleh agama supaya jangan dikorbankan rakyat kecil yang tidak mengerti, Bapak. Jadi gitu. Jadi ingin saya katakan sekali lagi, para elit baru main tunjuk, di bawah sudah main parang. Para elit pergi makan bersama, sesudah dia bertengkar habis-habisan, yang di bawah sudah luka-luka berdarah-darah dan tidak berbaikan setelah itu tuh. Makanya salah satu tugas dari elit itu apa? Mencerdaskan rakyat secara politis. Itu yang namanya politik jahat kata orang. Saya waktu ujian promosi doktor tahun 98, salah seorang penguji tanya,
Begini, orang mengatakan politik itu jahat. Menurut Anda bagaimana? Saya katakan sejauh yang saya pelajari, politik itu tidak jahat. Dia jahat, politik itu baru jahat kalau jatuh ke tangan orang jahat. Nah, kalau begitu agama pun bisa seperti itu. Agama pun bisa seperti itu. Saya pernah dulu waktu saya penelitian, ada seorang kawan membuat judul penelitian namanya agama sebagai sumber konflik. Itu kan terdengarnya kontroversi, tersinggung orang kan, masa agama sumber konflik. Betul. Ternyata yang dimaksud agama itu agama dipahami secara parsial, lalu mengklaim bahwa itu yang benar, lalu orang yang tidak sama dijadikan sesuatu yang salah, dituding, lalu menjadi berkelahi, menjadi konflik. Jadi yang sumber konflik itu bukan agamanya, tapi pemahaman agama yang tidak benar. Tetapi bisa juga dijadikan sumber konflik apabila ini dimainkan oleh kepentingan politik jahat yang dikatakan oleh penguji saya. Akibatnya orang berbenturan antar agama. Padahal sejarah perang salib yang besar sekalipun itu bukan karena agama. Itu karena kepentingan bisnis. Lalu dibawa-bawalah emosi keagamaan umat-umat waktu itu yang masih bodoh, lalu berperanglah atas nama agama, dibawalah simbol-simbol agama. Padahal bukan agama. Itu kepentingan yang tidak ada agama yang menyebabkan orang berperang antara agama. Nah, sekarang nih Pak Prof, tahun 2022. Setahun lagi kurang lebih itu akan ada general election, pemilihan anggota legislatif dan juga presiden, bahkan juga disamakan dengan kepala daerah. Bagaimana Pak Prof memandang perlunya pencerahan terhadap bagaimana masyarakat pintar di dalam bersiasat secara elegan dan kalau bisa ya secara Islam ini Pak Prof? Inilah sekali lagi kita katakan tadi bahwa mungkin kita semua prihatin politik praktis ini sangat dekat dengan uang, dengan uang, dan uang adalah senjata paling ampuh untuk melemahkan orang, siapapun orangnya, dan senjata paling ampuh untuk menundukkan orang dengan uang itu. Nah, maka politik uang ini, uang diperlukan untuk politik, tapi jangan politik uang akibatnya masyarakat hanya dimobilisasi untuk kepentingan uang, lalu setelah itu ditinggalkan. Maka sangatlah kita berharap kepada masyarakat untuk melek lah gitu. Dan tentu masyarakat tidak akan melek politik kalau para elit tidak mendidik mereka melihat dengan politik. Kalau hanya para elit mengeksploitasi mereka untuk kepentingan politik mereka sendiri, makanya yang terbaik bagi mereka itu rakyat bodoh, bukan rakyat pintar. Nah, oleh sebab itu siapa? Kita berharap kalangan akademisi lah, kalangan cendekiawan lah, cendekiawan lah yang akan memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa politik itu perlu. Politik itu perlu, tapi politik yang mengarah kepada tujuan politik yang sesungguhnya, mengatur negara dengan benar, mengatur kekuasaan dengan benar, itu dia politik itu. Jadi Prof punya basic atau keahlian siasah Islam ya. Alhamdulillah. Itu apa latar belakang Pak Prof memilih? Oh ya, bagus. Di pertanyaan Ustaz Wakil. Tapi dulu S1-nya kan apa? Jinayah siasah ya apa? Kalau S1 saya ialah peradilan agama. Peradilan agama kan. Jadi begini, saya pernah anti politik. Jadi ceritanya begini. Pertanyaan Ustaz Wakil ini memancing saya, nostalgia saya. Saya tamat S1 tahun 80 di Padang. Waktu kuliah saya termasuk aktivis saya termasuk pengurus Dewan Mahasiswa yang dibekukan oleh Daud Yusuf. Nah, ketika saya ke Riau, ke Pekanbaru, saya di tokoh-tokoh politik kita yang ada di sini, mereka tadi mana tahu, mereka tahu bahwa saya aktivis di kampus. Saya direkrut, direkrut ke sebuah salah satu
organisasi politik lah, atau partai politik. Nah ketika itu menghadapi pemilu 82, 82 atau 81 ya? 82 itu. 82. Saya diajak rapat, rapat yang katanya rapat rahasia. Bagaimana memenangkan pemilu gitu. Begitu saya dianggap, waktu itu saya mau dikaderkan menjadi politikus dan dikatakan ini adalah kader muda kita. Tetapi ketika saya, ya ini tidak apalah pengalaman saya sebutkan, ketika saya dalam rapat terbatas, ada seorang yang dianggap di situ, dia datang ke rapat itu, dia sudah tua, datang ke dalam rapat itu berpakaian layaknya seorang alim lah ya, seorang alim. Tetapi jalan pikiran beliau dan beliau punya strategi justru sebaliknya, membuat lawan-lawan politik yang justru dari kalangan beliau sendiri itu harus dirusak dari dalam. Nah kebetulan, bukan kebetulan ya, Allah menunjukkan tadi salah satu yang dirusak itu, dan ternyata sudah kacau dalamnya. Ada salah satu sekolah dan saya mengajar di sekolah itu, dan beliau tuh nggak tahu, nggak tahu kalau itu saya mengajar di situ. Kemudian ada lembaga lagi lain, saya di situ juga. Justru lembaga-lembaga itu yang beliau sebut dalam pertemuan itu harus dikacau dari dalam untuk melemahkan. Saya ada di situ, beliau nggak tahu, Jadi malam itu saya masih umur 26 tahun saya waktu itu. Jadi mata saya berubah menengok orang tua ini. Ini kok tidak sesuai dengan pakainya. Saya bilang kan, dada saya bergemuruh. Habis rapat itu malam, sudah tengah malam saya pulang, nggak nyaman perasaan saya. Besok pagi saya mau waktu itu mau tes kesehatan untuk PNS. Saya sudah capek waktu itu. Itu namanya capek, calon PNS. Jadi saya mau PNS melengkapi bahan-bahan. Saya ke dokter. Tapi begitu bangun subuh, saya bangun dari tempat tidur, itu kamar itu berputar, kencang sekali. Saya langsung berpegang Nah lalu waktu itu saya bilang, ada apa? Kenapa saya ini? Saya bilang kan, pusing, hampir jatuh saya. Saya tenangkan, sudah saya tenangkan sejenak. Lalu kemudian kira-kira jam berapa, jam 9 atau berapa, tenang, saya ke dokter. Dokter bilang tensi saya 170/110. Masya Allah. Umur saya waktu itu 26. Nah saya, yang membuat saya konflik batin saya itu yang pertama orang tua tuh. Yang kedua, saya masuk dalam jadwal jurkam, juru kampanye. Hati saya berontak, tidak mungkin orang seperti ini saya akan kampanyekan, ya kan? Tapi saya anak muda kan susah bicara sama orang tua. Lalu apa kata dokter? Ini Anda ada apa? Umur Anda muda sekali, potensi setinggi ini, Anda bisa pingsan tiba-tiba. Terbayang oleh saya kalau saya kampanye nanti kan. Jadi ada dok ya yang saya pikirkan. Jadi Anda saya kasih waktu istirahat seminggu katanya. Lama istirahat kan? Saya bilang sebulan lah dok. Anda ada orang masih istirahat sebulan katanya. Kenapa saya minta sebulan? Karena waktu itu kampanye pemilu itu sebulan. Sebulan kan? Saya ingin lewat, habiskan. Tapi nggak dikasih. Nggak dikasih. Setelah itu tuh apa? Setelah itu saya pergi ke ketua partai organisasi politik itu, kolonel. Itu tahun 82 itu kan negeri masa Orde Baru kan, tentara sangat sangat ditakuti lah. Tapi karena saya sudah biasa di kampus sebagai aktivis, saya biasa itu. Saya beliau, ada apa dek? Gini Pak, saya tidak bisa kayaknya untuk kampanye, sebenarnya kondisi saya seperti ini surat dokter. Oh enggak apa-apa, istirahat aja, nanti kalau sudah sehat ikut kampanye. Saya kata-kata itu tidak mau saya mendengar. Enggak, saya diapakan, anak istirahat aja lah, karena dia kolonel. Jadi saya balik. Saya cari sekretaris. Sekretaris itu kebetulan senior saya di organisasi, di HMI.
bilang, "Bang, begini bang, anak apa kamu istirahat aja, bukan istirahat bang, apa? Tolong coret nama saya." Tunggulah, bukan tunggu sekarang dulu, jadi sesaat kan. Akhirnya dicoretnya, dicoretnya, terasa dingin kepala saya, sering kepala dingin, aman. Saya cek ke dokter, menjadi 120/60, normal kembali kan. Nah, ketika itu saya pulang pada istri saya, saya tidak akan ikut politik. Saya haramkan politik ini. Bisa kata dokter tadi, Anda bisa tiba-tiba kan. Lalu ingatlah saya kata-kata Muhammad Abduh, "A'udzubillahi bisyasah wa ma ta'allaqu bisyasah." Aku berlindung dengan Allah dari politik segala hal. Akhirnya saya anti politik. Saya tidak suka dengan politik sama sekali. Ketika saya kuliah dengan Pak Deliarnur, bertambah dengan Pak Munawir Sazali, saya malah merasa politik ini penting. Ya, tapi saya tidak akan terlibat secara politik praktis, tapi harus ada yang berpikir politik. Kenapa saya katakan begitu? Dan kalau Pak Deliarnur teori politik lo ajarkan kepada saya begini kan. Kalau Pak Munawir ada cerita Pak Munawir begini. Waktu beliau mau diangkat jadi Menteri Agama, beliau kan orang media. Beliau sowan kepada Pak Kiai Air Fakhrudin. Nah, apa kata pesan Kiai Air Fakhrudin kepada Pak Munawir? Pak Munawir, kalau begitu Bapak menjadi menteri, Muhammadiyah nitipkan Soeharto kepada Pak Munawir. Apa kata Pak Munawir? Saya kan kaget. Bagi orang Jawa tidak bisa bos dititipkan pada anak buah. Kenapa tuh Kiai kok seperti itu? Itu kan bos saya. Begini, Soekarno itu dulu ketika di Jogja dekat dengan Islam. Ketika di Jakarta dia berpolemik dengan tokoh-tokoh Islam, makanya dia menjauh dari Islam. Ketika dia menjauh, maka terjadilah ada space, ruang kosong di sekitar Soekarno, orang Islam, tokoh-tokoh Islam menjauh, masuk PKI. Membuat apa beliau? Makanya kebijakan beliau berpihak kepada PKI. Itu jangan terjadi kepada Soeharto. Nah itu, oleh sebab itu tuh, makanya lagi-lagi saya, karena bakat politik juga ada dulu waktu kuliah, saya mengatakan, saya tidak mau menjadi politikus, tapi saya mau menjadi icak-icaknya sebagai political scientist. Jadi katakanlah orang-orang belajar politik lah, politik dalam artian untuk ilmu dan untuk kebaikan bersama. Jadi artinya bukan tak boleh berpolitik ya Pak? Kita harus tahu politik. Kita harus tahu itu politik. Jadi cuman pandai-pandai. Jadi begini. Saya sudah waktu saya hampir tumbang dulu tuh, saya sudah punya kaidah saya buat sendiri. Anda kalau belum bisa membohongi diri sendiri, jangan terjun dunia politik praktis. Itu saya katakan. Kenapa? Karena kemana saya pergi saya didesak oleh hati saya, kamu begini. Jadi politikus itu belajar dulu membohongi diri sendiri. Membohongi orang mudah. Itu untuk saya pun tidak. Nah itu, tapi kemudian makanya ketika mendirikan partai di Pekanbaru, saya ikut ramai-ramai dulu dengan Pak Almarhum Pak Tabrani, ikut mendirikan partai PAN segala macam itu. Ketika saya diminta menjadi ketua MPP, saya tidak mau. Saya ikut di situ bukan karena saya ingin jadi politikus. Saya karena ingin mencoba memasukkan pemikiran-pemikiran, dan saya lihat platform PAN waktu itu sesuai dengan pikiran saya, apalagi pendirinya tokoh reformasi. Nah, makanya saya masuk di situ. Tapi berapa kali saya dirayu untuk masuk partai politik, jadi anggota DPR, bahkan dicalonkan mau dicalonkan jadi wali kota pun saya tidak. Saya tidak mau, karena memang biarlah saya di kampus. Masuk lagi ke politik itu. Masuk lagi ke situ. Pak Prof, di disertasi Pak Prof itu banyak nggak ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan politik itu? Ya, jadi ada berapa, tapi kan saya memfokuskan disertasi saya itu pemikiran politik Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jadi saya lebih melihat politik politik Sunni. Politik Sunni itu dia politik yang anti taat kepada pemerintah yang sah, pemerintah yang sah tidak boleh memberontak selama pemerintah itu tidak menyuruh kita berbuat mungkar kepada Allah. Nah itu doktrin daripada politik Sunni. Gitu. Terakhir Pak Prof, ini kembali mauizah peristiwa di Malang beberapa yang lalu itu, yang mengakibatkan jatuhnya korban sekitar 127 orang Pak Prof. Apa hikmahnya? Jadi yang jelas
bangsa kita umumnya orang awam. Ya. Ya. Orang awam tuh dia tidak bisa membedakan mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Yeah. Sepertinya semuanya penting. Yeah. Ya, padahal kalau dia berpikir secara jernih, dia ke sana bukan untuk mencari kekecewaan, untuk mencari kebahagiaan. Yeah. Dia hanya ke sana untuk mencari kesenangan, mencari hiburan. Yeah. Kalau cari hiburan, kalau menang, nah kalau kalah idolanya, dia tadi di sini lagi perlunya Allah di situ. Di sini lagi perlunya agama di situ. Itu Allah membuat seperti itu. Tidak mungkin orang menang terus-terusan. Orang yang terus-terus menang, dia akan sombong. Nah, Allah tegur itu. Kenapa Umar bin Khattab sampai memecat Khalid bin Walid di tengah-tengah peperangan yang sedang terjadi? Karena mereka, Umar bin Khattab tidak ingin, yang pertama Khalid tidak lupa diri. Yang kedua, nanti jangan berubah. Ketaatan tentara melihat Khalid bin Walid tidak sekedar panglima lagi, sudah lebih dari itu. Itu hikmahnya Tuhan. Kenapa sesudah perang Badar kok perang Uhud kalah? Ya, itu kan dibuat oleh Allah begitu. Apalagi ini, jadi sayang sekali kita menyayangkan peristiwa di Malang itu, dan oleh sebab itu memang perlu diperketat lagi masalah itu. Tetapi bagaimanapun, kedewasaan bangsa kita ini memang masih jauh, ya, dalam hal itu apapun. Kalau kalah ya, kita terima aja, gitu. Ini kembali kepada hikmah dan mau'izah tadi. Ini kalau tidak salah, ini peristiwa ini kedua terbesar dalam sejarah persepak bolaan dunia, Prof. Iya, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Dulu peristiwa di Peru ya, mana yang terbesar itu? Bukan di Munchen ya, di Peru ya, di Peru. Jadi itu tadi fanatisme yang tidak disertai dengan kecerdasan berpikir. Fanatik itu boleh, tapi harus disertai dengan kemampuan kecerdasan berpikir itu. Baik, Prof. Menarik apa yang kita bincangkan karena terkait dengan masalah hikmah mau'izah, dan juga tadi sudah kita kaitkan dengan masalah betapa pentingnya politik Islam itu. Nanti akan kita sambung lagi ya, Prof. Terima kasih atas bincang-bincang kita kali ini. Sama-sama. Sudah penonton, demikian bincang kami dengan Pak Profesor Dr. Haji Alidin Kota MA dengan tema sentral bertanya kepada Allah, dan tadi ada di bab yang keempat mengenai mau'izah terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah kita. Terima kasih atas